warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Delia Syifaunul Pusi, NIM D93219108, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Soleh SPDI MPD. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi yang akan saya bawakan nanti, saya akan menjelaskan keunggulan menjadi mahasiswa MPI. Fakultas saya adalah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Biasanya orang berpikir jika lulus nanti akan menjadi guru. Padahal tidak, karena di sisi lain kita memiliki profesi yang lebih menantang, yakni seperti bagaimana kita cara mengelola dan memanajemen pendidikan itu sendiri untuk keberlangsungan dalam jangka yang sangat panjang. Di poin kedua ini, ada mengasah critical thinking dan taktis. Apa sih critical thinking itu? Critical thinking itu adalah berpikir secara kritis dan tidak bisa diterapkan di sembarang tempat. Nah, dalam MPI ini, kita akan mempunyai kemajuan, yaitu berpikir secara kritis dan taktis, dan itu juga akan menjadi bekal yang lebih baik untuk saat kita bekerja ke depannya. Yang ketiga, belajar manajemen dunia pendidikan. Di MPI ini, kita juga akan mendalami kemampuan di bidang manajemen itu sendiri, seperti perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pendidikan. Hal ini sangat penting karena berjalannya pendidikan itu sendiri akan berangsur secara signifikan dan cepat. Hal ini juga sangat penting loh teman-teman, karena akan membuat pola pikir kita semakin berkembang, dan kita juga akan sangat sigap dan sangat cepat dalam mengatasi masalah problematika itu sendiri. Yang keempat, MPI-nya adalah jurusan yang eksklusif dan minim pesaing. Biasanya jurusan lainnya itu banyak orang yang berbondong-bondong memiliki jurusan tertentu yang sangat bersifat teknis dan umum. Bagaimana dengan MPI? Nah, di sini dalam MPI itu kita juga memiliki keuntungan, di mana salah satunya adalah memberikan kemudahan untuk kuliah di jurusan yang sangat minim pesaing. Jadi, kelak kita tidak di dunia kerja, kita tidak memiliki pesaing yang sangat berat atau yang sangat banyak. Baik, yang terakhir, kita akan diajarkan konsep micro leading, bukan micro teaching. Kalau apa sih micro teaching sama micro leading itu? Micro teaching itu adalah kita lebih berfokus pada pembelajaran, sedangkan micro leading itu kita akan lebih berfokus pada pengelolaan yang sangat baik. Jadi, dalam MPI ini kita akan memperoleh materi yang benar-benar disiapkan untuk fungsi manajerial di lembaga pendidikan lebih depan. Oke teman-teman, itu tadi saya menjelaskan keuntungan menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Jadi buat teman-teman yang lain, jangan ragu ya untuk memilih jurusan manajemen pendidikan Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memahami personal selling dan advertising. Apa sih itu personal selling dan advertising? Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang personal selling. Apa sih itu personal selling? Personal selling adalah alat promosi yang menyajikan presentasi secara langsung atau tatap muka antara penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah pengertian advertising. Apa sih itu advertising? Advertising itu biasa disebut dengan periklanan. Teman-teman biasa melihat kan, ada itu iklan-iklan yang di TV yang menjelaskan tentang pemasaran produk atau jasa. Menurut konsumen sendiri, iklan ini merupakan sumber informasi dan sumber hiburan. Tapi kalau menurut perusahaan, iklan ini merupakan suatu alat pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk memasarkan produk-produk mereka. Selanjutnya yaitu tujuan advertising dan personal selling. Tujuan personal selling itu adalah memenangkan penerimaan produk baru oleh pelanggan yang ada. Yang kedua, memenangkan pelanggan baru untuk produk yang ada. Dan yang ketiga, mempertahankan loyalitas pelanggan sekarang dengan memberi pelayanan yang sangat baik.
Selanjutnya, tujuan advertising. Tujuan atau sarana iklan ini adalah suatu tugas berkomunikasi tertentu dengan tingkat pencapaian yang harus diperoleh dengan audiens tertentu dalam kurun waktu tertentu. Tidak hanya itu, tujuan advertising sendiri adalah untuk menginformasikan, mengingatkan, dan membujuk konsumen untuk membeli barang yang telah diiklankan atau yang telah dipasarkan. Manfaat personal selling dan advertising. Manfaat personal selling itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah konferensi tatap muka, yang kedua mempererat, dan yang ketiga tanggapan. Konferensi tatap muka itu apa sih? Konferensi tatap muka itu adalah penjualan pribadi, mencakup hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara 2 orang atau lebih. Yang kedua ada mempererat. Penjualan tatap muka ini memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan seperti persahabatan. Jadi itu sangat penting loh. Yang ketiga itu ada tanggapan. Penjualan tatap muka ini membuat pembeli harus merasa berkewajiban untuk mendengarkan pembicara saat melakukan jual beli. Di sisi lain, tidak hanya personal selling yang mempunyai manfaat loh. Advertising juga mempunyai manfaat. Yang pertama adalah membuat konsumen peka. Yang kedua, untuk membuat konsumen bersemangat tentang produk yang telah kita iklankan. Dan yang ketiga yaitu memastikan kebenaran tentang tujuan periklanan sambil mendorong konsumen untuk memiliki dan menggunakan produk yang kita jual. Dan yang terakhir ada jenis-jenis personal selling dan advertising. Jenis-jenis personal selling itu ada 3. Yang pertama ada order takers, yang kedua ada order getters, yang ketiga ada order creators. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama ada order takers. Order takers sendiri adalah pengambil pesanan, menerima permintaan, dan pertanyaan dari pelanggan. Yang kedua ada order getters. Order getters itu apa sih? Order getters adalah menjangkau prospek baru dan membujuk mereka untuk melakukan pembelian secara langsung. Dan yang ketiga ada order creators. Order creators adalah tidak menutup kesepakatan, tetapi membujuk pelanggan untuk mempromosikan layanan bisnisnya pada akhirnya akan mengarah ke penjualan. Contoh personal selling itu ada 3, seperti toko eceran, penjualan door to door, atau peningkatan B2B. Yang terakhir ada jenis-jenis advertising. Yang pertama ada iklan konsumen, yang kedua iklan eceran, yang ketiga iklan antar bisnis, yang keempat iklan keuangan, yang kelima iklan perdagangan, yang keenam iklan bersama, dan yang ketujuh iklan rekrutmen. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.